Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Suruji yang ada di belakang kami. Muhammad Suruji lahir pada tanggal 1 Februari 1915 sampai tanggal 8 Februari 1949. Ia merupakan tentara yang berjuang di Kabupaten Jember melawan penjajah Belanda. Ia gugur akibat berondongan peluru pasukan Belanda pada tahun 1949. Kehidupan awal Muhammad Suruji dilahirkan di Bangkalan, Madura pada 1 Februari 1915. Ia adalah putra dari pasangan Bapak Haji Hasan dan Ibu Haji Apni Suruji. Istri Suruji bernama Haji Masroro Rukmini yang lahir dari pasangan Mas Tajib, Niti Sasmito, dan Siti Maryam. Dari perkawinan tersebut terlahir 4 seorang anak, diantaranya Dr. Haji Sucajo, Dr. Haji Supomo, Sudi Astuti, dan Puji Rejeki Irawati. Pendidikan Muhammad Suruji mengenyam pendidikan di Holland Indische School atau HIS. Ia kemudian menimba ilmu di Ambag Slergeng, semacam sekolah pertukangan. Bidang pertukangan dibagi menjadi 2. Yang pertama, Ambag School. Sekolah ini menerima lulusan dari HIS atau HCS dan sekolah peralihan. Berikutnya Ambag Slergeng yang menerima lulusan sekolah Bumi Putra kelas 2 dan Vervolk School. Keduanya memiliki masa pendidikan 3 tahun. Ambag Slergeng mencetak tukang listrik, mebel, dan lain-lain, sedangkan Ambag School mencetak mandornya pada tahun 1938 sampai tahun 1943. Muhammad Suruji bekerja sebagai pegawai jawatan kesehatan sebagai mantri malaria di Rumah Sakit Kerawangan Jember, kini menjadi Rumah Sakit Paru-Paru. Karir militer Muhammad Suruji. Muhammad Suruji memulai karir militernya di Jember pada akhir tahun 1943. Semula pangkatnya adalah Komandan Kompi alias Cu dan Co. Cu yaitu menengah dan Co yaitu pimpinan atau perwira di peta Besuki. Jabatan sebagai Komandan Kompi ia dapat setelah mengikuti pendidikan perwira tentara peta Angkatan 1 di Bogor, seangkatan dengan Ahmad Yani dan Soeharto, sumber sang Patriot Red. Setelah lulus peta, ia ditugaskan sebagai Komandan Kompi untuk Karesidenan Besuki sampai Batalion 1 Kencong sampai Jember di bawah Daidanco Suwito Sudiro. Muhammad Suruji juga turut berperan aktif dalam memelopori terbentuknya BKR dan TKR untuk wilayah Karesidenan Besuki. Pada bulan September 1945 sampai dengan Desember 1946, ia berturut-turut dilantik sebagai Komandan Batalion 1 Resimen 4 Divisi 7 TKR yang berdomisili di wilayah Kencong, Jember, antara Mei 1948 hingga Oktober 1948. Muhammad Suruji menjadi Komandan Resimen 40 Darmarwulan pada Divisi 8 pada tanggal 25 Oktober 1948. Sesuai hasil keputusan Menteri Pertahanan RI nomor A atau 532 atau 42, Resimen 40 Damarwulan dilebur dan diubah namanya menjadi Brigade 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur. Survive di Blitar, tempat pengungsian pasukan Damarwulan terpencar di berbagai daerah, namun kemudian dapat disatukan di Blitar. Mereka mengungsi lebih dari 3 bulan. Kesemuanya diurus panitia. Waktu terus bergulir, beban konsumsi dan akomodasi seluruh anggota resimen semakin membengkak. Pada akhirnya kesemua itu ditanggung oleh Komandan Suruji. Si Wingate, Brigade 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur mengadakan Wingate Action dari daerah
Mission tersebut berlangsung selama 51 hari. Menempuh perjalanan panjang dengan jarak sekitar 500 km. Sepanjang perjalanan, Brigade 3 Damarwulan Divisi 1 TNI Jawa Timur mengalami banyak pertempuran. Puncak pertempuran terjadi pada 8 Februari 1949 di Desa Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Letkol Muhammad Seruji gugur di medan perang setelah berhari-hari bertahan dari gempuran dan kejaran pihak Belanda. Jenazah Letkol Muhammad Seruji dikebumikan di Pemakaman Umum Kreyongan. Sementara di bekas wilayah pertempuran dibangun sebuah monumen untuk memperingati apa yang telah terjadi pada tanggal 8 Februari 1949. Letkol INF Anumerta Muhammad Seruji meninggal pada pertempuran di Jember di usia 34 tahun pada 8 Februari 1949 di Desa Karangkedawung, Mumbulsari, Jember. Anugerah Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra. Pada tanggal 5 Oktober 1949, Letkol Seruji mendapatkan Tanda Jasa Pahlawan Bintang Gerilya dari Presiden Soekarno dan juga Tanda Jasa Kehormatan Bintang Sakti dari Presiden Soeharto pada tanggal 8 Maret 1975. Pemerintah Indonesia memberikan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra yang sudah ditetapkan dengan Kepres RI nomor 91 TK tahun 2016 tertanggal 3 November 2017. Dua tokoh yang menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra antara lain almarhum Maijen TNI atau Purn Andi Matalata asal Provinsi Sulawesi Selatan dan almarhum Letkol Inf Anumerta Seruji yang berasal dari Jawa Timur. Penghargaan ini secara resmi langsung diserahkan Presiden Joko Widodo kepada masing-masing keluarga atau perwakilan dari penerima gelar tersebut. Sekian dari kelompok kami, maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe guys.